Prabowo Subianto tidak hanya pandai berpidato, Presiden terpilih 2024-2029 ini juga seorang pendengar yang baik. Salah satu buktinya adalah ketika Prabowo menyimak dengan penuh perhatian masukan-masukan yang disampaikan influencer dan sinias muda Bayu Skak tentang ekspansi karya-karya kreatif yang dilakukan anak-anak muda Jepang dan Korea yang didukung pemerintah masing-masing. Tayangan video berisi obrolan kedua tokoh lintas generasi ini sudah ditayangkan ulang oleh berbagai akun Instagram dan TikTok. Namun isinya tetap menarik untuk disimak, seperti yang diunggah akun Instagram @suryoprabowo11 berikut ini. Pak, Bapak tahu One Piece nggak, Pak? One Piece kartun apa ya, anime Anime. ya, tapi saya nggak terlalu mengikuti. Pak Prabowo tahu One Piece. Jadi nggak terlalu mengikuti. Ya, itu tadi saya menanyakan One Piece kan, Pak. Mungkin saya bisa kasih tahu ke Bapak karena One Piece ini, Pak, ini spektakuler, Pak. Jadi Ya. One Piece adalah sebuah karya, karya kreatif, dan ini berasal dari negara Jepang. One Piece dari negara Dari Jepang, Pak. Dari Jepang. Jadi anime itu dari Jepang. Nah, Ada nggak anak-anak Indonesia yang bisa bikin kayak begitu? banyak, Pak. Begitu? Banyak, tapi kita selama ini tuh hanya menjadi tukang, Pak. Tukang dalam artian sumber daya manusia kita banyak, tapi kita tidak bisa membuat IP-nya sendiri, intellectual property-nya sendiri, sehingga kita hanya menjadi tukang, Pak. Mungkin di obrolan kali ini saya tuh ingin memberitahu Bapak bahwa Jepang itu punya strategi budaya yang sangatlah fantastis. Berarti kan saya juga bertanya ke jenengan, kalau misalnya di dalam Kementerian Pertahanan itu kan apakah kita hanya bertahan, Pak? Kan kita offense juga bisa, Pak, ya? Kita offense Hah? dalam rangka Pengamanan negara. dalam rangka pertahanan. Oke, dalam rangka pertahanan. Jadi kita wawasan kita tidak mau mencaplok negara lain. Ya, namun offense yang saya maksud adalah offense dalam bentuk kreatif, Pak. Karena itu dilakukan oleh Jepang. Yang saya tadi sempat ngobrol, Pak, Ya. kalau misalnya Jepang itu dibom Hiroshima Nagasaki, dia balik ngebom Amerika itu nggak sama bom atom, Pak. Sama karya kreatif berupa Astro Boy. Di awal Amerika itu melihat bahwa ini cuma karya kreatif saja, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi di dalam situ dimasukkan budaya-budaya Jepang, dan anak-anak di Amerika akhirnya nonton 20 tahun kemudian mereka istilahnya itu sudah kena ekspansi itu tadi, Pak. Bahwa Amerika terjajah oleh Jepang tapi dalam segi budaya, sehingga sushi bisa berdiri di sana, restoran-restorannya, terus ramen gitu kan, karena yang mereka terapkan adalah, Pak, kenali, cintai, konsumsi, Pak. Itu ternyata seramnya yang dilakukan oleh Jepang. Korea Selatan itu baru-baru ini, Pak. Baru-baru ini saya pun juga sama, Pak, sama mungkin kebanyakan orang. Saya suka K-pop, saya suka drama Korea, saya juga wibu, Pak, saya suka anime. Tapi saya sukanya mereka tuh nggak cuma saya suka nonton saja, Pak. Saya amati, Pak. Kalau bisa, kenapa nggak kita juga ofensif seperti mereka, Pak? Menurut saya Jepang itu negara yang gila, Pak. Mana ada kayak orang punya ide, saya punya ide yang One Piece tadi, Pak. Saya punya ide ada bajak laut, dia punya kekuatan super kayak bisa molor gitu. Ya. Kalau di sekarang kita di sini kayak danain saya, masuk PNS aja dulu. Gitu. Tapi kalau di sana didanai beneran, Pak. Jadi pemerintah mendanai itu, dan pemerintah punya strategi budaya yang sangatlah konkret untuk konten itu bisa diekspor ke sebanyak-banyak negara. Karena seperti yang balik lagi yang tadi saya bilang bahwa ada lokomotif itu loh, Pak. Itu kan juga bisa menjadi lokomotif, Pak. Nah itu, Pak, grand plan di Indonesia ini masih belum ada, Pak. Nah itu mungkin yang harus segera kita lakukan. Jadi banyak sekali, Pak, saya juga belajar banyak dari Bapak tentang kayak militer seperti apa tadi ya kan, Pak. Saya pun juga memberikan insight yang baru mungkin buat jenengan tentang kreatif itu kayak gimana sih, Pak. Karena kreatif pun juga bisa menjadi lahan perang juga, Pak. Karena perangnya nggak pakai bedil, Pak. Pakai kreatif, Pak. Itu yang dilakukan Jepang ketika dia di bom atom, yang balasnya itu pakai kreatif. Prabowo dan Bayu Skak juga mengobrol tentang kegemaran mereka berdua menonton film-film perang seperti film Band of Brothers. Prabowo mengaku sudah menonton film tersebut berkali-kali karena ceritanya persis sama dengan pengalamannya sewaktu bertugas sebagai komandan kompi pada salah satu kesatuan TNI. Sehingga Prabowo pun berkesimpulan bahwa film merupakan sarana yang paling bagus untuk mendidik anak muda mengenal sejarah. Film itu sarana yang paling bagus. Iya, sebenarnya seperti itu, Pak. Saatnya untuk expand, Pak. Iya. Saatnya untuk menyerang. Tapi menyerangnya bukan sama bedil, Pak. Iya, tapi sama saya kira- kreatif. Ya, sekarang inilah saatnya untuk anak-anak muda yang kreatif. Iya.
kita butuh kreativitas itu kan. Iya. Ya. Tadi kita juga ngobrolin tentang ini teman-teman, film perang ya Pak ya. Ada Band of Brothers. Bapak ternyata nonton, suka ya ternyata Pak ya. Karena Saya memang udah nonton Band of Brothers mungkin berapa kali Pak? 3, 4, 5 kali kita kan. Ya ampun, Iya, iya. diulang-ulang Pak ya. Iya. Bagus memang Band of Brothers. Karena saya dulu kan waktu saya masih remaja saya juga pernah jadi komandan kombi. Oh iya, kayak si siapa Iya, namanya Winters. Jadi Winters. jadi kalau saya nonton itu kayaknya saya ingat kompi saya dulu. Woi, iya. Persis kayak begitu. Iya. Saya itu apa ya? Saya istilahnya apa ya? Identifikasi kayak. Iya. Tentang Band of Brothers Iya. itu yang dilakukan juga oleh Amerika Pak. Mereka ekspansi Pak. Ekspansi memperkenalkan bagaimana Amerika itu menang Perang Dunia II itu dengan sangatlah gagah Pak. Ya. Nah itu yang tidak kita lakukan Pak. Tadi mungkin Bapak punya ide Pak ya untuk bikin film seperti itu ya Pak ya? Ya, obsesi. Nah. Ya, jadi untuk hari ini kita ketemu Anda. Ya. Saya nggak menduga Anda pernah nonton Band of Brothers. Ada satu kalimat dialog yang sangat disukai Prabowo dalam film Band of Brothers yang diangkat dari buku dengan judul yang sama itu. Yakni tak kalah salah satu tokoh dalam film tersebut sudah tua dan pensiun. Lalu ditanya oleh cucunya, "Grandfather, are you a hero?" Tokoh itu menjawab, "I'm not a hero, but I was in company of hero." Jadi ada satu kalimat dari Band of Brothers. Kalau saya pernah baca bukunya sebelum filmnya ya. Si Winters. kalau nggak salah si Dick Winter Winters. atau salah satu ya. Iya. Dia udah pensiun, udah sepuh ya. Yep. Cu- Nulis buku dia. Cucunya datang ke dia. Cucunya datang ke dia. Grandfather ya. Oh, I know Eh, this one. eh, eh. Iya. Ya. Oke, lanjut Pak. Grandfather, are you a hero? Ya. Ah. Ini jawabannya Winters bagus nih. Ya. Dia Ya. tanya, are you a hero? Apakah kakek seorang pahlawan? Dia jawabnya gini, I'm not a hero, but I was in a company of heroes. Oh, guys. Grandpa, were you a hero in the war? Grandpa said no, but I served in a company of heroes. Tapi ini sangat Untuk penting. menjemput. Saya setuju, ini sangat penting ya. Untuk saya ketemu Anda ya. Kalau kita lihat, banyak negara berpikir gitu. Bagaimana mendidik anak-anak muda, anak-anak kecil itu sejarah, film-film kolosal, ya kan? Itu mendidik anak mudanya, Pak, Dia itu, Pak. cerita tentang Radcliffe. dinasti ini, Radcliffe nonton, dinasti itu, dinasti ini. Apa? Radcliffe nonton tuh. Aku nonton dua-duanya. Wah, kan Radcliffe nonton ternyata. Presiden terpilih Prabowo Subianto tampak sangat menikmati obrolannya dengan anak-anak muda dan bersedia menerima masukan-masukan dari generasi yang dijembataninya itu. Sehingga sangat wajar jika anak-anak muda juga menyukai Prabowo dan memilih Prabowo untuk menjadi presiden. Presiden seperti inilah yang memang kita harapkan memimpin negeri ini hingga tahun-tahun mendatang, agar proses alih generasi berjalan lancar, seperti yang juga diinginkan Prabowo untuk menjadi jembatan bagi generasi muda yang akan menjadi pewaris republik ini. Prabowo memang man of our time, seperti yang selalu kami kumandangkan. Prabowo Gibran, man of our time.